Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu untuk materi pelajaran kelas 12 pelajaran PAI. Kalau ada salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tercurah kepada beliau dan kepada kita sebagai umatnya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Quran surat Al-Luqman 13 ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasayna insana biwalidayhi hama latfu ummuhu wahna ala wahni wa fi solahu fi amaina anis kur li wali daya masir. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada kulah kembalimu." Untuk tajwidnya, qala itu adalah mata pilih, yaitu karena fathah diikuti dengan alif. Terus yang kedua, libnihi, pembacanya adalah qalqalah sugro, huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Ya'iduhu ya bunaya, itu adalah pembacaan mad silah qasirah. Kenapa? Karena huruf a dhamir berharokat didahului huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. Madulmul adim, mad arif disukun, itu mad tabi'i dibaca kokoh. Wahnan alam, bisa haki, yaitu tanwin diikuti dengan huruf ain. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Surat Luqman ini termasuk surat Makkiyah. Itu adalah pendapat dari mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan surat Luqman karena Luqman sendiri adalah salah satu orang soleh yang namanya diabadikan dalam surat di Al-Quran. Luqman itu banyak memberikan nasihat kepada anaknya tentang wasiat-wasiat dan nasihat. Luqman yang disebut dalam surat ini adalah orang tokoh yang diperselisihkan identitasnya, maksudnya adalah apakah beliau itu seorang nabi atau orang biasa. Wallahu a'lam.
Jadi untuk Quran surat Al-Luqman 13 ini, ketika itu Luqman berkata kepada anaknya di saat beliau memberikan pelajaran kepada anaknya. Beliau berpesan kepada anaknya, janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Maksudnya adalah kalau kita mempersekutukan Allah dengan makhluk ataupun dengan benda yang lain itu termasuk dosa besar. Yang kalau selama kita percaya kepada makhluk itu bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita, itu termasuk dosa yang besar juga. Kalau seumpama kita mau bertobat, insya Allah akan mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam surat Luqman ini kita diperintahkan untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena kenapa? Karena ibulah beliau yang sudah berjuang mati-matian mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Dan ketika dalam masa kandungan itu kondisinya mungkin lemah karena untuk orang yang mengandung itu adalah memberi makan 2 orang. Jadi ibu itu makan, kemudian dibagi nutrisinya kepada tubuh ibu sendiri, kemudian kepada sang bayi yang ada di dalam perutnya, rahimnya. Setelah itu melahirkan. Ketika melahirkan itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Karena kenapa? Ketika kelahiran itu banyak sekali saraf-saraf yang putus. Setelah dilahirkan, ibu mempunyai kewajiban yaitu menyusui atau memberikan ASI. Dan untuk pemberian ASI ini bisa sampai 2 tahun, dan setelah 2 tahun itu bisa disapih atau diberhentikan untuk pemberian susunya. Jadi kalau seumpama kita mau berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah akan mendapatkan balasannya. Karena kenapa? Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Kalau seumpama kita berbuat baik, kemudian Allah kedua orang tua ridho kepada kita, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan silap dan dosa. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.